Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Nur Ahmad Maulana. Saya mahasiswa STISIP Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi untuk ujian akhir semester dengan NIM 122.122.10019, Prodi Ilmu Administrasi Niaga, mata kuliah Administrasi Perkantoran Modern, semester 4, dosen pengampu Ibu Hani Ari Rahmani SPD MPD, dan NIDN beliau yaitu 0401018013. Nah, untuk slide yang berikutnya yaitu pokok pembahasan. Yang pertama ada proses komunikasi dan komunikasi manajemen. Yang kedua, pemanfaatan internet perkantoran. Yang ketiga, layout perkantoran atau tata ruang kantor. Yang keempat, lingkungan perkantoran serta kualitas kepemimpinan. Yang kelima, kepemimpinan dan kewenangan, sumber kewenangan dan bentuk kewenangan. Yang keenam, teori perilaku dan teori kepemimpinan situasional. Dan yang terakhir yaitu birokrasi pemerintahan. Sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses interaksi antara individu atau kelompok untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi untuk terhubung dalam lingkungan orang lain. Yang kedua, pengertian komunikasi manajemen. Manajemen komunikasi pada dasarnya adalah suatu perpaduan ilmu komunikasi dengan teori manajemen untuk bisa diterapkan dalam berbagai latar belakang tempat suatu komunikasi. Kemudian untuk slide yang berikutnya, pengertian manajemen komunikasi berdasarkan para ahli. Ahli yang pertama yaitu Michael Kay. Menurutnya, manajemen komunikasi adalah suatu proses pengolahan komunikan antar individu dalam berbagai hal yang berhubungan dengan komunikasi, seperti komunikasi kelompok, komunikasi massa, dan komunikasi interpersonal. Yang kedua, dari Parang Diwan, yaitu manajemen komunikasi adalah suatu proses pemanfaatan berbagai sumber daya komunikasi secara baik dengan adanya proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, serta pengontrolan berbagai unsur komunikasi guna meraih suatu tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan bersama. Slide yang berikutnya berdasarkan Libler dan Barker. Menurutnya, komunikasi yaitu menerangkan bahwa manajemen komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis antar tiap anggota dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk menjalankan berbagai fungsi manajemen agar bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dengan proses negosiasi, pemahaman, atau pengertian yang terjadi pada tiap orang untuk bisa mencapai tujuan bersama. Slide yang berikutnya, pengertian internet. Internet adalah suatu sistem jaringan yang dapat menghubungkan satu perangkat ke perangkat lainnya. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling menghubungkan. Internet adalah salah satu bukti dari kecanggihan teknologi. Internet bisa memberikan dampak positif atau negatif tergantung pada penggunanya. Internet sudah menjadi komponen utama yang menyokong aktivitas masyarakat modern sekarang. Internet adalah media yang memungkinkan sebuah proses komunikasi yang bisa berjalan secara efisien dengan tersambungnya perangkat ke beragam aplikasi. Untuk slide yang berikutnya, manfaat internet kantor. Kesatu, mengikuti perkembangan tren terkini. Beberapa dari karyawan kantoran bersinggungan dengan tren terkini. Setiap harinya, mereka harus mencari tren-tren yang sedang terjadi untuk nantinya diolah menjadi suatu hal yang menarik bagi alat marketing perusahaan. Yang kedua, berkomunikasi dengan rekan kerja dan klien. Hampir sebagian besar karyawan kantoran berkomunikasi lewat online untuk urusan pekerjaan. Selain berkomunikasi, mereka juga membutuhkan internet kantor untuk membagikan file kepada rekan kerjanya. Yang ketiga, melakukan analisis pasar dan produk. Selain mengikuti tren, internet kantor juga berguna bagi karyawan untuk menganalisis pasar dan produk.
Hal ini sangat berguna bagi karyawan yang bekerja di dunia digital marketing. Yang keempat, memesan transportasi dan makan siang. Seperti yang kita ketahui, saat ini sudah tersedia transportasi online atau ojek online. Hal ini sangat memudahkan karyawan kantor untuk pergi ke kantor. Slide yang berikutnya, fungsi internet. Sebagai media komunikasi yaitu untuk semua manusia yang berada di dunia. Penggunaan internet sebagai media komunikasi ini sangat umum pada saat ini. Yang kedua, media untuk mengakses informasi. Tidak hanya untuk berkomunikasi, tetapi internet juga memudahkan orang-orang di dunia untuk menemukan berbagai macam informasi. Yang ketiga, media untuk bertukar sumber daya. Internet juga memudahkan manusia untuk bertukar sumber daya. Nah, sumber daya sebagaimana dimaksud di sini seperti kertas, jurnal, desain foto, video, dan sebagainya. Yang keempat, media untuk mengakses berita. Dengan menggunakan internet, Anda dapat menemukan berbagai jenis berita pembaruan setiap hari. Jika waktu dahulu Anda membaca berita harus melalui koran, maka saat ini dengan internet bisa lebih mudah mengakses berita terkini. Kemudian slide yang berikutnya, pengertian tata ruang kantor. Tata ruang kantor diambil dari kata yang berasal dari bahasa Inggris, office layout. Istilah tersebut memiliki makna sebagai pengaturan semua yang berlaku terhadap perabotan, permesinan, benda-benda yang berada di dalam ruangan tersebut. Tata letak dan lokasi perabotan dalam suatu kantor akan menjadi suatu pengaruh terhadap kinerja setiap karyawan. Nur Asih 2014. Untuk slide yang selanjutnya, mengenai tujuan tata ruang kantor. Tujuan itu merupakan pula syarat-syarat yang hendaknya dipenuhi dalam setiap tata ruang kantor yang baik. Tujuan yang hendak dijadikan pedoman sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan di kantor itu dalam proses pelaksanaannya dapat menempuh jarak sependek mungkin. Kedua, rangkaian aktivitas tata usaha secara efisien untuk keperluan pekerjaan. Yang ketiga, kesehatan dan kepuasan bekerja para pegawai dapat terpelihara. Yang keempat, pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan. Yang kelima, pihak luar yang mengunjungi kantor yang bersangkutan mendapat kesan yang baik tentang organisasi itu. Kemudian untuk slide yang selanjutnya, asas tata ruang kantor. Terdapat asas-asas yang perlu dilakukan dalam penyusunan organisasi perkantoran yang baik, sehingga dapat diperoleh dari data ruang yang baik. Menurut Mutter 1995 dalam G 2007, ada asas tata ruang yakni asas jarak terpendek, penataan tata ruang, asas pengoptimalisasian ruang, asas rangkaian kerja, dan asas kesesuaian bentuk ruangan. Slide yang berikutnya, definisi lingkungan perkantoran. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang dapat mempengaruhi manusia secara langsung maupun tidak langsung. Perkantoran adalah sebuah ruang atau bangunan yang di dalamnya terdapat kegiatan tata usaha untuk memulai, membenahi, mengembangkan, dan mengawasi kegiatan usaha. Kemudian slide selanjutnya, yaitu jenis-jenis tata ruang kantor. Menurut Harry L. Wiley, pada dasarnya dikenal adanya 3 macam tata ruang kantor, yaitu yang pertama, tata ruang kantor yang terbuka adalah ruangan besar untuk bekerja yang ditempati oleh beberapa pegawai yang bekerja bersama-sama di ruangan, termaksud tanpa dipisah oleh penyekat. Yang kedua, tata ruang kantor yang terpisah-pisah. Pada susunan ini, ruangan untuk bekerja berbagi-bagi dalam beberapa satuan. Pembagian itu dapat terjadi karena keadaan gedungnya yang terdiri atas kamar-kamar maupun karena memang sengaja dibikin pemisahan buatan. Yang ketiga, tata ruang berpanorama adalah ruangan untuk bekerja yang dihiasi oleh taman, dekorasi, dan lainnya. Kemudian slide yang selanjutnya, pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Lingkungan kerja adalah semua aspek fisik kerja,
psikologis kerja, dan peraturan kerja yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan pencapaian produktivitas kerja. Mangkunegara 2005. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah lingkungan kerja di mana karyawan melakukan pekerjaannya, seperti yang dikemukakan oleh Nitti Semito 1992 bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja, meskipun faktor itu penting dan besar pengaruhnya. Tapi banyak perusahaan yang kurang memperhatikan faktor ini, seperti kebersihan, keamanan, perlengkapan kerja, hubungan sesama karyawan, dan lainnya. Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan kerja mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Kemudian slide yang berikutnya, pengertian kepemimpinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepemimpinan adalah cara memimpin atau perihal memimpin. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata pimpin, yang artinya mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau memengaruhi. Dan menurut Kartini Kartono 1994, kepemimpinan adalah karakter khas, khususnya mengambil situasi tertentu. Slide yang berikutnya, tujuan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses di mana seorang dapat mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi perilaku dan pekerjaan orang lain menuju tujuan tertentu dalam situasi tertentu. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang manajer untuk mendorong orang yang dia pimpin untuk bekerja dengan percaya diri dan semangat. Oleh karena itu, salah satu tujuan kepemimpinan yaitu menjadi sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Slide yang berikutnya yaitu unsur-unsur kewenangan. Yang pertama, pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Yang kedua, dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintahan yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Yang ketiga, konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang baik, standar umum atau semua jenis wewenang, dan standar khusus atau untuk jenis wewenang tertentu. Kemudian untuk slide yang selanjutnya yaitu mengenai perilaku. Perilaku sebagai sesuatu yang dilakukan oleh individu satu dengan individu lain dan sesuatu itu bersifat nyata. Sarwono 1993. Perilaku atau aktivitas ke dalam pengertian yang luas yaitu perilaku yang tampak overt behavior dan perilaku yang tidak tampak inert behavior. Demikian pula aktivitas-aktivitas tersebut di samping aktivitas motoris juga termasuk aktivitas emosional dan kognitif. Walgito 1994. Tidak seperti pikiran atau perasaan, perilaku merupakan sesuatu yang konkret yang dapat diobservasi, direkam, maupun dipelajari. Menurut Morgan 1986. Kemudian slide yang berikutnya yaitu mengenai pengetahuan. Menurut Sokijo Notoamojo 2005, pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda. Secara garis besar dibagi dalam 5 tingkat pengetahuan, yaitu yang pertama, tahu. Tahu diartikan hanya sebagai recall, memanggil, memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu. Yang kedua, memahami. Memahami suatu objek bukan sekedar tahu terhadap objek tersebut. Tidak sekadar dapat menyebutkan, tetapi orang tersebut harus dapat menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahui tersebut. Kemudian yang ketiga, aplikasi. Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang dimaksud dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada situasi yang lain. Slide yang berikutnya, birokrasi pemerintahan. Istilah birokrasi sering sekali dikaitkan dengan organisasi pemerintahan. Padahal, sebenarnya konsep birokrasi yang digagas Max Weber itu bisa terjadi tidak hanya organisasi pemerintahan, akan tetapi bisa juga terjadi di organisasi non-pemerintahan atau swasta. Meskipun demikian, adalah menarik untuk mencermati bahwa memang ada hubungan yang sangat erat antara pemerintahan di satu sisi
dengan birokrasi di sisi lain. Untuk slide yang berikutnya, pengertian birokrasi. Birokrasi yang dalam bahasa Inggris Bureaucracy. berasal dari kata bureau, berarti meja, dan certain, berarti kekuasaan. Artinya, kekuasaan berada pada orang-orang yang di belakang meja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Kemudian untuk slide yang selanjutnya, yaitu analisis. Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan atau memisahkan, kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui. Yang kelima yaitu sintesis. Sintesis menunjukkan suatu kemampuan seseorang untuk merangkum atau meletakkan dalam satu hubungan yang logis dari komponen-komponen pengetahuan yang dimiliki. Yang keenam, evaluasi. Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu. Untuk slide yang berikutnya, mengenai kinerja birokrasi pemerintahan. Kinerja bagi sebuah organisasi merupakan indikator penting dari keberadaan organisasi tersebut, baik media organisasi pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, Duyanto 2022 menawarkan beberapa indikator yang bisa dipakai untuk mengukur kinerja birokrasi sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas. Yang kedua, kualitas layanan. Yang ketiga, responsivitas. Yang keempat, responsibilitas. Dan yang ketiga, responsivitas. Kesimpulan, komunikasi, internet, ruang kantor, kepemimpinan, dan birokrasi saling terkait erat dalam lingkungan kerja modern. Komunikasi yang efektif menjadi pondasi bagi kolaborasi yang sukses di antara individu dan tim di ruang kantor. Internet memainkan peran penting dalam memfasilitasi komunikasi global, pertukaran informasi, dan kolaborasi jarak jauh. Desain ruang kantor yang baik dapat meningkatkan komunikasi, kreativitas, dan produktivitas karyawan. Kepemimpinan yang kuat sangat penting dalam mengarahkan komunikasi, mengelola tim, dan mencapai tujuan organisasi. Birokrasi, jika dikelola dengan baik, dapat menyediakan kerangka kerja yang teratur untuk kegiatan di ruang kantor. Namun, birokrasi yang berlebihan atau tidak efisien dapat menghambat komunikasi dan inovasi. Keseluruhan faktor-faktor ini saling mempengaruhi dan berkontribusi pada lingkungan kerja yang produktif, kolaboratif, dan adaptif. Sekian presentasi dari saya. Saya harap kalian memahami dengan baik apa yang telah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.